Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 804. Pada saat itu, ekspresi para ahli di atas 3 kapal perang berubah menjadi serius. Dengan hanya satu jari, Luo Xiu berhasil membuat 10 ahli tingkat setengah langkah Kaisar Dewa dari Paviliun Tianlu kewalahan. Kekuatan seperti apa yang ia miliki sebenarnya? Jelas, kekuatan Luo Xiu telah melampaui ekspektasi mereka. Meski tingkat kultivasinya tidak tinggi, kekuatan fisiknya luar biasa. Dengan tubuh perang Kaisar Dewa, Luo Xiu dapat dengan mudah mengalahkan ahli tingkat setengah langkah Kaisar Dewa. Hanya seorang Kaisar Dewa sejati yang mampu menekannya. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari salah satu kapal perang Paviliun Tianlu, diikuti oleh gelombang energi dingin yang membekukan jari Luo Xiu dalam sekejap. Dari dalam kapal, seorang wanita muda dengan gaun panjang biru es berjalan keluar. Wajahnya cantik dan dingin seperti gunung es. Meski tampak muda, jelas bahwa ia telah hidup dan berlatih selama ribuan tahun. Itu adalah Dewi Bingwei. Melihat wanita ini muncul, para ahli dari Sekte Tianyun dan klan Duanmu tampak terkejut. Dewi Bingwei adalah sosok terkenal di generasi sebelumnya. Meski hanya berlatih selama sekitar 10.000 tahun, ia telah mencapai tingkat Kaisar Dewa dan menjadi salah satu ahli yang paling disegani. Dimanapun, seorang Kaisar Dewa adalah sosok yang sangat penting. Di sekte kekaisaran atau kekuatan besar lainnya, mereka menduduki posisi terhormat. Dewi Bingwei tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan satu gerakan jarinya, jari Luo Xiu yang beku hancur berkeping-keping. Seorang Kaisar Dewa, Paviliun Tianlu benar-benar rela mengerahkan sumber daya mereka. Sepertinya mereka sangat menginginkan apa yang aku miliki, ujar Luo Xiu dengan nada datar. Meski jarinya hancur, Luo Xiu tetap tenang. Dengan manipulasi hukum kehidupan, jarinya segera pulih seperti semula. Jika aku sudah bergerak, kau tak akan punya kesempatan untuk menang, kata Dewi Bingwei dingin. Dengan langkah ringan, ia turun dari kapal perang, dan sebuah tombak putih seperti giok muncul di tangannya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya dilapisi oleh armor biru es yang memancarkan aura dingin. Formasi, aktifkan. Saat Dewi Bingwei mendekat, Luo Xiu tidak tinggal diam. Ia segera mengaktifkan formasi yang telah dipasang di sekitar kota Dewa Perang. Formasi itu bersinar terang, memancarkan energi pembunuh seperti gunung berapi yang meletus. Setiap formasi adalah formasi tingkat master puncak, mampu membunuh ahli tingkat setengah langkah Kaisar Dewa dengan mudah. Dengan puluhan formasi aktif sekaligus, bahkan Dewi Bingwei sedikit mengernyitkan alisnya. Formasi hanyalah trik kecil, katanya dengan nada menghina. Dengan satu gerakan tombaknya, 9 gelombang besar muncul seperti tsunami, melahap formasi-formasi itu satu persatu. Gelombang ini bukan air biasa, melainkan mengandung hukum air tingkat ke-8, yang memiliki kekuatan destruktif luar biasa. Formasi, trik kecil. Luo Xiu tersenyum dingin mendengar kata-kata itu. Ia mulai memanipulasi simbol-simbol formasi dengan keahliannya. Meski hanya berada di tingkat master puncak, keahliannya telah mencapai puncak absolut, berkat panduan dari gulungan formasi kuno yang dimilikinya. Namun, meski Luo Xiu mampu memaksimalkan potensi formasinya, batasannya tetap ada. Dewi Bingwei adalah seorang Kaisar Dewa tingkat 3, jauh di atasnya dalam hal kultivasi. Apakah trikmu sudah habis? Jika tidak ada trik lain, lebih baik kau menyerah sekarang, kata Dewi Bingwei sambil menunjuk Luo Xiu dengan tombaknya. Namun, sebelum Luo Xiu dapat merespons, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para ahli dari Sekte Tianyun dan klan Duanmu, yang terdiri dari 20 ahli tingkat setengah langkah Kaisar Dewa, tiba-tiba bergerak. Tetapi, target mereka bukanlah Luo Xiu melainkan Dewi Bingwei dan para ahli dari Paviliun Tianlu. 10 ahli tingkat setengah langkah Kaisar Dewa dari Sekte Tianyun menyerang para ahli Paviliun Tianlu di atas kapal perang mereka, sementara 10 ahli dari klan Duanmu langsung menyerbu Dewi Bingwei. Klan Duanmu, kalian ingin mati? Mata Dewi Bingwei menyipit, aura pembunuhan memancar dari tubuhnya. Sebagai seorang jenius dengan kultivasi tingkat Kaisar Dewa tingkat 3, dia tidak menganggap 10 ahli setengah langkah Kaisar Dewa sebagai ancaman. Namun, meskipun mereka hanya setengah langkah dari tingkat Kaisar Dewa, 10 ahli dari klan Duanmu itu menunjukkan tekad mati-matian. Mereka dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari kantong penyimpanan mereka dan memasukkannya ke dalam mulut. Boom! Aura yang luar biasa meledak dari tubuh mereka. Dalam sekejap, kekuatan 10 ahli itu melonjak ke tingkat yang setara dengan Kaisar Dewa awal. Mereka telah mengonsumsi pil nekat tanpa penyesalan, sebuah pil terlarang yang mampu mengaktifkan potensi penuh seorang kultivator dengan mengorbankan nyawa mereka.
Dewi Bingwei langsung menyadari apa yang terjadi. Pil nekat tanpa penyesalan. Klan Duanmu benar-benar tidak segan mengorbankan 10 ahli setengah langkah Kaisar Dewa untuk ini. Pil ini mampu meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat Kaisar Dewa selama setengah jam. Namun, setelah itu, nyawa mereka akan habis, dan tubuh mereka akan hancur bersama jiwa mereka. Bunuh. 10 ahli klan Duanmu, yang kini memiliki kekuatan setara dengan Kaisar Dewa, menyerbu Dewi Bingwei dengan serangan yang penuh keputusasaan. Melihat situasi ini, Luo Xiu yang berdiri di kejauhan hanya tersenyum dingin. Jadi, Paviliun Tianlu, Sekte Tianyun, dan klan Duanmu tidak benar-benar bekerja sama dengan baik. Bahkan, Tianyun dan Duanmu jelas telah bersekutu untuk melawan Tianlu. Dia tetap tidak bergerak, memilih untuk mengamati pertempuran dari kejauhan. Dewi Bingwei, meskipun kuat, tidak bisa mengabaikan serangan gabungan dari 10 ahli yang setara dengan Kaisar Dewa. Dengan tombak esnya, dia memblokir serangan demi serangan, tetapi tekanan dari mereka semakin berat. Dia masih bisa bertahan, pikir Luo Xiu sambil menyaksikan pertempuran itu. Namun, situasi segera berubah ketika 10 ahli dari Sekte Tianyun yang telah menghancurkan pasukan Paviliun Tianlu bergabung dalam serangan terhadap Dewi Bingwei. Kini, 20 ahli yang setara dengan Kaisar Dewa mengepung Dewi Bingwei. Meskipun dia adalah seorang jenius dan salah satu Kaisar Dewa terkuat di tingkat awal, melawan 20 orang dengan kekuatan seperti itu membuatnya kewalahan. Baju sirah es putihnya mulai ternoda darah, tanda bahwa dia telah terluka serius. Saat situasi semakin memburuk bagi Dewi Bingwei, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari kejauhan. Seorang pria muda dengan busur ungu di tangannya perlahan muncul di cakrawala. Busur itu adalah busur awan ungu, sebuah senjata kekaisaran. Dewi Bingwei segera mengenali bahaya itu. Busur awan ungu, mereka bahkan membawa senjata kekaisaran ke sini. Senjata kekaisaran adalah senjata yang diciptakan oleh seorang kaisar dewa tingkat tinggi atau seorang kaisar ilahi. Mereka sangat langka dan menjadi simbol status dan kekuatan sebuah sekte atau klan besar. Pria yang memegang busur itu adalah Sinboran, seorang murid berbakat dari Sekte Tianyun. Meski hanya setengah langkah dari tingkat Kaisar Dewa, dia adalah ahli dalam seni panahan dan mampu memanfaatkan sebagian kecil kekuatan busur awan ungu untuk menyerang target dengan kekuatan yang setara dengan tingkat menengah Kaisar Dewa. Ketika panah energi mulai terbentuk di busur itu, Dewi Bingwei tahu bahwa hidupnya berada dalam bahaya besar. "Hentikan!" serunya, mencoba menghindari serangan. Tetapi dia sudah terlalu terlambat. Sinboran melepaskan panahnya. Sebuah cahaya seperti pelangi memotong langit, membawa energi destruktif yang cukup untuk menghancurkan apapun di jalurnya. Saat panah mendekati Dewi Bingwei, Luo Xiu akhirnya bergerak. Dengan langkah cepat, dia muncul di udara, tepat di jalur panah energi itu. Dia menatap panah itu dengan tenang, seolah tidak terpengaruh oleh energi destruktif yang mendekat. Pada saat itu, waktu seolah berhenti. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terpaku, mata mereka tertuju pada Luo Xiu, yang berdiri di antara panah energi dan Dewi Bingwei. Apa yang dia lakukan? Pikir para ahli dari berbagai kekuatan. Bersambung.